Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Netila Rapadean, NIM 20087309, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya ingin membuat tugas UTS, yaitu UTS Aplikasi Ilmu Melatih. Dan saya di sini akan menjawab soal-soal yang diberikan oleh Bapak. Yang pertama, jelaskan komponen prestasi olahraga. Yang pertama, kondisi fisik. Adanya kondisi fisik, maka komponen-komponen yang lain akan terrealisasi dengan baik. Maka kondisi fisik adalah faktor pertama penentu prestasi. Dengan adanya kondisi fisik yang bagus, maka akan terrealisasi teknik yang matang. Dengan adanya teknik yang matang, maka akan timbul teknik atau strategi, dan dengan adanya persiapan teknik atau strategi, maka mental yang kuat akan timbul baik dari tim atau pemain, pelatih, dan ofisial lainnya. Yang kedua, pengertian prestasi puncak. Pengertian prestasi diri adalah hasil atas usaha yang dilakukan seseorang. Prestasi dapat dicapai dengan mengandalkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual, serta ketahanan diri dalam menghadapi situasi segala aspek kehidupan. Karakter orang yang berprestasi adalah mencintai pekerjaan, memiliki inisiatif dan kreatif, pantang menyerah, serta menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi puncak: faktor fisiologis, faktor psikologis, faktor orang tua, faktor latihan, faktor lingkungan. 3. Jelaskan pengertian daya tahan. Daya tahan atau endurance adalah salah satu komponen penyusunan kebugaran jasmani. Daya tahan adalah sebuah kemampuan dari seseorang untuk melakukan gerakan dengan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama dan dengan tempo sedang sampai cepat, tanpa adanya rasa kelelahan yang berlebihan. Bentuk-bentuk latihan daya tahan. Yang pertama, latihan otot. Contohnya aktivitas fisik untuk meningkatkan daya tahan otot adalah push up, plank, dan squat. 2. Jogging atau lari. Jenis olahraga ringan seperti jogging atau lari selama 15-30 menit bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, bersepeda. Yang keempat, aerobik. Metode latihan daya tahan terbagi dalam 4 kelompok, yaitu metode durasi, interval, repetisi, kompetisi, dan kontrol. 4. Pengertian kekuatan. Kekuatan atau strategi. Kekuatan atau strength adalah suatu kemampuan yang dikeluarkan oleh otot tubuh dalam menahan suatu beban. Kekuatan otot ini merupakan daya penggerak di dalam setiap kegiatan, mengurangi potensi terjadinya cedera, menguatkan stabilitas persendian, serta menunjang efisiensi kerja. Jenis latihan kekuatan. Yang pertama, push up. Push up merupakan jenis latihan yang bisa dilakukan di rumah tanpa memerlukan alat bantu. Yang kedua, plank merupakan jenis latihan yang dapat mengencangkan otot punggung, dada, dan bahu. Yang ketiga, sit up. Bentuk-bentuk latihan push up, sit up, back up, shoulder press,
Lescott back extension. Pengertian kecepatan. Kecepatan speed adalah jumlah jarak yang ditempuh oleh benda-benda di setiap unit waktu. Kecepatan adalah jenis kuantitas yang tergantung pada setiap unit waktu. Tergantung pada arah, sehingga kecepatan termaksud dalam jumlah vektor. Untuk gerakan satu dimensi, arah kecepatan dapat dinyatakan dengan tanda positif dan negatif. Konsep kecepatan dibagi menjadi dua, yaitu kecepatan sesaat dan kecepatan rata-rata. Kecepatan sesaat adalah kecepatan satu objek pada suatu waktu, sementara kecepatan rata-rata adalah hasil transfer dengan interval setiap kali. Kecepatan ini dapat diukur dengan alat yang disebut velociment. Jenis-jenis kecepatan. Jenis kecepatan menurut Soeharto ada 3 kecepatan, yaitu kecepatan sprint, kecepatan reaksi, dan kecepatan gerakan. Untuk penjelasan lebih rinci ada di bawah ini. Kecepatan sprint. Kecepatan lari adalah kecepatan lari adalah kecepatan sprint. Kecepatan sprint adalah kecepatan lari adalah kemampuan tubuh atlet untuk maju dengan kekuatan dan kecepatan maksimum untuk mencapai hasil terbaik. Untuk terbaik contohnya adalah pemain sepak bola saat dia mengajar bola. Tingkat reaksi adalah kemampuan tubuh atlet untuk merespon rangsangan secepat mungkin untuk mencapai hasil terbaik. Misalnya ketika pemain sepak bola menyambut umpan, pemain akan menyambutnya dengan segera atau cepat. Yang ketiga, kecepatan gerakan. Kecepatan gerakan adalah keterampilan organ atlet untuk bergerak secepat mungkin dalam gerakan yang tidak terputus-putus. Metode latihan kecepatan. Metode latihan untuk meningkatkan kecepatan lari antara lain yaitu latihan interval, sprint training, hollow fin, dan acceleration sprint. Sprint training merupakan latihan yang sangat sesuai untuk meningkatkan kecepatan lari. Sprint training merupakan latihan lari yang dilakukan dalam jangka waktu singkat, diulang-ulang dalam intensitas tinggi. Prinsip sprint training adalah dengan memberikan beban maksimal yang dikerjakan dengan waktu yang pendek dan diulang-ulang beberapa kali. Sprint training yaitu dengan waktu 5-15 dengan intensitas maksimal Russell Pique 1992-270. Pelaksanaan sprint training yaitu pada lintasan mendarat, latihan lari jarak pendek sprint 67. Training dapat meningkatkan kemampuan tubuh dalam melakukan kerja sesuai dengan karakteristik kerjanya, maka peningkatan kemampuan yang diakibatkan oleh latihan sprint pendek ini terutama adalah peningkatan kapasitas kerja anaerob, khususnya kekuatan otot dan power dengan energi ATP atau PC alaktase. Bentuk latihan yang juga dapat digunakan untuk
meningkatkan prestasi lari seri 100 meter. Di antaranya adalah dengan latihan hollow sprint dan acceleration sprint kerja yang berbeda. Perbedaan karakteristik dan tipe kerja pada latihan sprint menyebabkan perbedaan tujuan dan hasil yang dicapai. Pada penelitian ini dikaji lebih lanjut mengenai latihan hollow sprint dan acceleration sprint untuk meningkatkan kecepatan 100 meter. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.